Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bolo di Darwin Muklis Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya kita memperhatikan penyimpanan bahan bolo ataupun memperhatikan titik tumbuh bahan agar kedepannya bahan yang kita simpan ini bisa maksimal untuk B1-nya bolo. Nah, ini kondisinya di hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026 bolo. Kenapa penting sekali kita memperhatikan titik tumbuh bolo yang ada pada kopi kita, agar di tahun depan untuk B1 atau B0 nya itu bisa maksimal saat pembuahan di tahun kedepannya bolo. Kalau untuk titik tumbuh bolo yang bagus itu, kalau untuk MDPL 800 ke atas bolo, nah itu di awal bulan 10 bolo sampai bulan 12 ataupun paling telat-telatnya itu di bulan 1 bolo. Kalau untuk MDPL di bawah 800 bolo, itu usahakan untuk penyimpanan bahan itu di akhir bulan ataupun di pertengahan bulan 9 bolo, agar kita bisa memaksimalkan untuk pembungaan di tahun kedepannya, agar B1-nya itu bisa full. Kalau kita memelihara titik tumbuh bolo di bulan 10, biasanya itu untuk ruasnya itu kisaran 14 sampai 15 ruas bolo, bahkan bisa lebih tergantung nutrisi yang kita berikan bolo. Maka kalau untuk pemaksimalan B1 bolo, itu usahakan kita pemeliharaan titik tumbuh itu di bulan 10, bulan 11, bulan 12, atau paling telat-telatnya itu di bulan 1 itu masih maksimal. Namun untuk ruasnya kalau di atas bulan 12 itu bolo, itu biasanya sangat pendek. Nah, ini yang kita pelihara untuk B0-nya di bulan 12 bolo. Ini untuk ruasnya sendiri kurang lebih sekitar 10 atau 11 ruas bolo. Maka penting sekali kita melakukan penyimpanan bahan itu tepat bolo. Nah, ini untuk penyimpanan bahan yang kita lakukan pada bulan 1 bolo. Untuk ruasnya ini kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolo. Nah, ini kurang lebih 9 ruas bolo. Namun ini masih dikategorikan maksimal di B1, namun untuk ruasnya hanya 9 ruas bolo. Maka kita perlu menyimpan bahan itu di bulan 10, karena tujuannya agar ruas yang terdapat pada ranting kopi kita ini bisa banyak bolo atau full, maksimal atau 15 ruas sampai 17 ruas bolo. Nah, ini penyimpanan di bulan 1 kondisinya seperti ini bolo untuk bahannya. Nah, kalau kita memelihara titik tumbuh di bulan 23 bolo, nah ini kondisinya seperti ini bolo. Untuk ruasnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolo. Nah, ini hanya 7 ruas. Nah, itu kalau kita pelihara di kisaran bulan 2 atau bulan 3. Namun semua itu tergantung nutrisi yang kita berikan, sehingga untuk kesuburan bahan kita ini bolo bisa lebih cepat. Nah, ini kondisinya. Kalau untuk berapa banyak kita harus memelihara bahan bolo, itu tergantung pada
nutrisi yang kita berikan dan kekuatan pohon kopi yang ada bolo. Kalau memang kekuatan kopi kita ini hanya 1 kilo, maka kita jangan lakukan penyimpanan bahan itu melebihi 1 kilo bolo. Kalau memang batangnya itu tidak mampu menompang bahan, karena nanti yang dihasilkan untuk bijinya itu atau buahnya itu nanti tidak akan maksimal untuk gogosannya bolo. Kalau ini saya pelihara untuk B0 nya bolo, ini 1 2 3 4 5 kurang lebih 6 bolo, dan di sini masih ada B2. Nah, ini kondisinya. Yang penting kondisi sumbu tengahnya ini bolo, ini terkena cahaya matahari agar saat pembungaan itu, saat penyerbukan itu bisa maksimal, tidak mengalami kerontokan bolo, karena kopi itu notabene membutuhkan sinar matahari yang cukup bagus bolo. Karena kopi ini kalau saat pembungaan bolo itu membutuhkan sinar matahari, makanya kalau kemarau untuk penyerbukan itu sangat bagus, namun diiringi dengan hujan-hujan yang tidak terlalu sering. Kalau seandainya kita melakukan penyimpanan bahan itu terlalu banyak bolo, dan memang kondisi pohon kopi itu mampu, itu tidak jadi masalah bolo. Berarti kita hanya perlu mendorong menggunakan pupuk bolo sebagai nutrisi. Karena kalau kita memelihara bahan terlalu banyak, nutrisi tidak tercukupi, maka untuk dompolan itu akan pecah, bahkan belum sampai bunga itu menjadi mata yuyu itu sudah mengalami keguguran bolo, karena memang nutrisi yang kita berikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan kopi kita. Maka penting sekali melakukan pemupukan sebelum pembungaan bolo. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan bunga atau buah, serta keserentakan buah saat akan mekar. Maka penting kita menggunakan fosfat atau kalium bolo, karena kita tidak tahu musim hujan ataupun musim kemarau ini kapan datangnya bolo. Karena kalau prediksi musim kemarau ternyata masih dalam saat ini pun masih banyak turun hujan, maka yang dikhawatirkan kalau kita tidak mencukupi nutrisi yang memang dibutuhkan oleh kopi tersebut, itu akan mengalami banyak kegagalan saat pembungaan. Karena kopi ini memiliki beberapa fase bolo, dan setiap fasenya itu membutuhkan pupuk yang berbeda bolo. Maka dipastikan kita saat melakukan pemupukan kita mengetahui kebutuhan kopi kita, serta dalam fase apa, maka mudah-mudahan kopi kita akan berbuah stabil, selain dari perawatan-perawatan yang lain. Karena kopi ini membutuhkan perawatan yang ekstra bolo, walaupun terlihat seperti biasa-biasa saja, namun kalau kita tidak memperhatikan secara seksama atau secara detail, maka yang dikhawatirkan untuk buah kedepannya itu tidak akan begitu maksimal. Nah, ini yang kita lakukan penyimpanan di bulan 10 bolo. Ini kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gogos bolo di bulan 10 akhir atau memasuki bulan 11. Ini kondisinya. Dan jika memang kita memiliki klon-klon yang bagus bolo, berarti kita hanya perlu mendorong menggunakan pupuk saja bolo. Karena notabene kalau klon seperti ini bolo, ini adalah klon tanam pungkuk bolo. Ini untuk kondisi buah
walaupun musim hujan sekalipun ini masih tergolong tahan akan segala kondisi bolo. Seperti ini, seperti klon Bagio ataupun klon-klon yang lain yang memang unggul bolo. Maka kita hanya perlu mendorong menggunakan pupuk secara maksimal. Usahakan saat pemupukan bolo itu kita lakukan dalam 1 tahun itu minimal 3 kali ataupun 4 kali bolo. Karena jika kita melakukan pemupukan hanya 1 kali ataupun 2 kali bolo saat terjadi hujan terus menerus, maka untuk nutrisi yang kita berikan itu akan mudah tercuci dan habis bolo untuk kandungannya. Karena kopi ini membutuhkan kemarau. Karena bolo penyimpanan bahan di bulan 10 itu bolo, itu sama saja dengan kita melakukan sambungan baru di bulan 10 bolo. Yang tujuannya adalah agar maksimal di B1-nya bolo. Kalau kita melakukan penyambungan kopi itu di bulan 10, 11 ataupun bulan 12 dengan penyimpanan bahan di bulan 10, 11 dan 12 itu sama saja bolo. Maka perlu kita melakukan okulasi di bulan itu bolo, karena tujuannya agar kopi kita saat pembungaan full itu akan maksimal di B1-nya. Kenapa kita wajib tahu kandungan unsur hara yang terdapat pada pupuk bolo? Agar kita tahu ataupun tepat saat mengaplikasikannya bolo, agar tidak sia-sia sudah kita lakukan pemupukan namun buahnya tidak maksimal karena salah unsur hara yang kita berikan. Maka penting sekali kita paham akan kandungan yang terdapat pada pupuk bolo, agar di fase pembungaan kita membutuhkan unsur hara seperti apa, dan pada masa degan ataupun penuaan buah kita membutuhkan unsur hara apa. Karena bulan 10 itu bolo, itu termasuk masa vegetatif awal yang mana kita memelihara titik tumbuh, dan untuk bulan 1 sampai bulan 3 itu adalah masa vegetatif lanjutan bolo, dan sisanya itu adalah masa generatif. Jadi kita wajib tahu agar tidak salah dan tidak merugi. Sudah kita lakukan pemupukan namun hasilnya tidak maksimal karena kita tidak tahu unsur yang dibutuhkan oleh kopi dan yang kita berikan. Oke, terima kasih bolo. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video saya ini bermanfaat.